Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rio. Nama saya Salsa. Nama saya Yunaya. Nama saya Hairunisa. Nama saya Martina Agustian. Nama saya Iis. Nama saya Anggraini. Nama saya Laili. Ya baik, kami dari kelas 3B mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Leli Syafawi. Di sini kami ingin mempresentasikan video hasil wawancara kami dengan Kepala Pemasaran Pegadaian Kota Tangerang. Izin perkenalkan diri dulu boleh untuk di dalam video. Begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Lisnawati. Saya bertugas di Pegadaian Cabang Tangerang. Saat ini saya sebagai pengelola unit di unit Sangyang. Demikian. Baik, dengan Pegadaian ini ada program apa aja sih yang di Pegadaian Tangerang ini khususnya? Maksudnya program itu semua produk ya? Iya. Untuk program itu kita ada banyak Mbak sebetulnya. Salah satunya kalau untuk yang spesifik banget adalah gadai. Gadai itu terdiri dari ada gadai KCA, itu kredit cepat aman, gadai Kerasida, kredit asuransi sistem gadai. Dia kalau yang KCA itu sistemnya dia pada saat dia gadai 4 bulan sekali ya, pada saat gadai kapanpun dia boleh menebus. Nah untuk tarifnya dia mulai perhitungannya per 15 hari, yaitu 1,22% untuk pinjaman di atas 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Untuk 20 juta ke atas itu nanti ada tarif tertentu lagi seperti itu. Nah yang satunya lagi adalah kredit angsuran sistem gadai, itu Kerasida. Dia sistemnya flat. Jadi tenornya itu dari mulai 6 sampai dengan 36 bulan. Nah tarifnya dari mulai 6 sampai dengan 12 bulan itu 1,25%. Nah dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan itu 1,3%. Terus maksimum itu kan 36 bulan 1,4%. Gitu. Nah selain itu juga ada namanya kita pembiayaan ya. Kalau itu kan fix, dia gadai, ada barangnya, saat itu langsung cair. Nah kalau pembiayaan dia sistemnya fidusia. Seperti misalkan dia jaminannya bisa kendaraan atau sertifikat, atau juga dengan catatan dia sudah harus punya usaha ya, atau dia pekerja maksimum kerjanya itu sudah berusia 2 tahun kerjanya. Tapi kalau untuk yang masih kayak belum pegawai gitu ya, dia belum bisa seperti itu. Kalau apa sih bunga yang dikeluarkan setiap pegadaian tadi juga sudah dijelaskan ya sebelumnya sudah untuk yang KCA dan Kerasida. Itu kalau untuk itu kan yang fix ya, nabung pada saat si nasabah datang ke Pegadaian, dia menyerahkan barang jaminan atas nama dia sendiri, kepemilikannya itu sudah disampaikan tarifnya. Ada yang per 2 minggu, ada yang per 30 hari, maksimum 120 hari dengan tenornya yang bervariasi ya. Itu nanti untuk berapa jumlahnya tergantung besarnya pinjaman dia. Tentu aja itu setelah kita taksir ya barang jaminannya ya, barang itu seperti apa, apakah dia perhiasan kategori ada perhiasan emas, kalung, gelang, cincin dan lain-lain, atau bisa juga logam mulia, atau bisa juga dia berlian seperti itu. Ibu maaf, izin nanya dulu, tadi kan Ibu bilang kayak apa sih namanya tadi di saat dia kerja tapi belum nyampe kayak tahunan minimal itu 2 tahun deh kalau Ya, saya. jadi kalau dia statusnya masih calon pegawai itu belum bisa. Nah itu kalau kayak gitu tuh alasannya kenapa ya Bu? Kayak apakah takut kayak uangnya itu yang dia pinjamkan itu nggak balik lagi atau kayak gimana? Betul, karena kan di situ nanti karena kan yang sebagai penjaminnya itu kan bisa
misalkan nih saya punya BPKB gitu ya, contoh BPKB. Karena ada yang usaha, kalau dia nggak punya usaha tapi dia karyawan, entah dia pegawai negeri atau pegawai swasta ya, dengan masa kerja sudah 2 tahun. Karena nanti kan situ ada keterangan bahwa dia bekerja di perusahaan ini gitu loh ya, terus ada slip gajinya berapa, name tag-nya apa, ada. Kalau seandainya dia pilihannya misalkan masa kerjanya baru 1 tahun gitu kan, terus sedangkan tenor yang dia pilih 2 tahun, kita kan nggak tahu ya. Nah tiba-tiba kan dia harus bisa mengcover untuk dia punya kewajiban. Betul ya? Jadi gitu. Kalau seandainya dia, dan kan yang namanya bisa disebut PKWT ya, pegawai dalam waktu yang sudah ditentukan. Itu kan pegawai kurun waktu yang tertentu. Misalkan masa kerja dia cuma 1 tahun nih, kalau diperpanjang, kalau enggak, nah untuk mengcover dia punya kewajiban gimana? Biasanya kalau batas waktunya sudah 2 tahun bekerja, dia diperpanjang lagi, itu kemungkinan besar itu dia akan terus. Seperti itu pertimbangan dari analisa dari tim analis. Gitu. Kalau misalkan cara proses penarikan uang nasabah itu kayak gimana ya Bu? Penarikan, mungkin bukan penarikan kali Mbak ya, redaksinya ya, tapi mungkin lebih pengembalian ya, pengembalian. Contoh misalkan, Mbaknya siapa namanya? Laili. Mbak Gade datang ke Pegadaian, bawa perhiasan kalung, sudah kami taksir, nilainya 1 juta misalkan. Tarifnya 1 bulannya 2,4%. Berarti mungkin yang gampang 24.000 ya. Nah, itu udah kita sampaikan. Jadi besarnya pengembalian tarif sewa modalnya itu berapa lama si Mbak Laili ini pakai? Kan batas waktu 4 bulan. Kalau 4 bulan berarti kan 24.000 dikali 4, 96.000 ya. Nah, kalau misalkan waktunya nggak sampai 4 bulan, ya tergantung lamanya si nasabah itu pakai dananya, waktunya berapa lama. Berarti kalau misalkan itu tuh dia bisa kayak sebelum jangka waktu yang udah ditentukan dia menyelesaikan bulan itu bisa ya Bu? Boleh. Untuk itu yang namanya KCA. Berarti kan bilang ada dua jenis gadai, ada yang KCA yang sifatnya kapan aja si nasabah mau ambil boleh. Saya gade, bahasanya kan itu 4 bulan. Sebelum 4 bulan mau diambil, silakan. Hari ini gade, besok mau diambil juga boleh. Pagi datang gade, siang mau diambil juga boleh. Nah, tarifnya sesuai yang sudah disesuaikan. Kalau baru masuk 15 hari, kan per 15 hari. Sedangkan saya baru gade Bu, aku udah kena sewa ya kan. Setelah akad itu terbit, itu sudah dikenakan sewa. Walaupun baru 1 hari, hitungnya 15 hari. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan untuk pengajuan kredit atau peminjaman uang itu apa saja ya kira-kira? Gimana? Untuk pengajuan kredit atau peminjaman uang itu apa saja kira-kira? Maksudnya apa saja Pak nih jaminannya? Iya. Oh, jaminannya. Tadi kan yang Ibu sampaikan yang bisa perhiasan, bisa kendaraan roda 2 atau roda 4, bisa juga elektronik. Dalam arti kata elektronik itu yang usia elektroniknya masih baik ya. 85% kondisi masih bagus. Seperti apa? Seperti handphone, laptop. Terus untuk saat ini sih itu ya sepertinya ya, handphone, laptop, elektronik. Kalau misalkan kira-kira kebanyakan orang nih Bu, kayak datang ke Pegadaian itu mereka apakah cuma hanya untuk meminjam uang kah atau kayak ada apa sesuatu? Pasti yang namanya si nasabah datang ke Pegadaian pasti perlu uang. Uang Ya, mungkin kepentingan untuk apa? Gitu. Dia datang ke Pegadaian pasti dia perlu uang. Kepentingan untuk apa? Ada yang untuk konsumtif, ada yang untuk biaya pendidikan, ada yang juga untuk biaya usaha, biaya karyawan gitu. Mungkin kepentingannya untuk seperti itu. Ya. Jadi yang persyaratan apa saja yang jika ingin mengajukan peminjaman? Peminjamannya tadi kan ada kategori pengajuan kredit ya. Ada yang fidusia. Kalau fidusia itu kan sifatnya barangnya tidak ada, tapi dalam bentuk surat berharga seperti apa, BPKB, STNK atau sertifikat rumah gitu kan. Nah itu hanya melampirkan KTP. Kalau dia jaminan BPKB, BPKB-nya. Unitnya nggak disimpan di sini, prosesnya tidak langsung cair, gitu kan. Nanti lihat proses ada survei dari tim analis, ada studi kelayakan. Jadi untuk menentukan
berapa sih yang harus disalurkan plafonnya. Nah, itu baik itu BPKB atau sertifikat. Tapi kalau misalkan ada barang, ada uang, nah itu yang tadi yang Krasida atau KCA. Seperti itu. Saat si nasabah datang ke Pegadaian, dia cukup hanya bawa KTP sama barangnya aja. Entah itu perhiasan kah, atau mungkin kendaraan roda 2, roda 4 yang sifat barang itu simpan atau tidur di Pegadaian. Gitu. Terus untuk umur pengajuan peminjamannya itu berapa tahun minimal? Yang mana nih? Yang peminjaman tadi? Yang tadi yang KCA itu tadi udah Ibu sampaikan ya. Itu kan kalau yang KCA itu kan 120 hari atau 4 bulan. Tapi si nasabah kalau hanya perlu cuma 1 bulan ataupun hanya 2 minggu ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tadi yang Krasida yang tadi Ibu sampaikan ya 6, 12, 18, 24, dan 36. Oke. Nah kalau yang tadi sertifikat rumah atau yang sistemnya fidusia, ada yang namanya itu sekarang tuh Kupedes ya. Kupedes tenornya dari mulai 12 bulan sampai dengan 5 tahun sepertinya. Nah itu juga tarifnya kayaknya sih hanya 1% aja ya kalau nggak salah ya. Nah itu terus ada juga yang namanya multiguna. Dia si nasabah yang sebagai penjaminnya adalah dia karyawan. Kalau Kupedes dia harus punya usaha. Itu yang fidusia. Yang fidusia jaminannya ya bisa kendaraan roda 4, roda 2, itu yang fidusia. Terus kalau yang sertifikat ya harus sertifikat rumah, semuanya harus atas nama sendiri. Tidak boleh atas nama orang lain. Ya, saya mau nanya bagaimana proses lelang di Pegadaian ini? Proses lelang itu proses lelang apa? Kenapa barang itu dilelang? Yang gimana nih? Proses lelang itu gimana? Proses untuk melelang suatu barang itu. Proses suatu. Jadi jika si nasabah itu sudah melewati dari batas waktu ketentuan. Contoh yang tadi Ibu sampaikan, batas waktu kan 4 bulan, 120 hari. Nah, dari range 120 hari ke jatuh tempo itu ada grace period kurang lebih sekitar 2 minggu. Itu namanya dari jatuh tempo ke tanggal lelang. Ada 2 minggu. Lewat dari tanggal lelang itu kita harus eksekusi. Tapi Pegadaian tidak langsung mengeksekusi. Itu kan bisa kita hubungin dulu, biasanya ada SMS Blast. Itu langsung dari sistem dari pusat ya. Yang kedua, masing-masing cabang atau outlet bisa menghubungi via mungkin di awal kita WhatsApp dulu. Di WhatsApp nggak ada, kita teleponin. Teleponin nggak ada, kita suratin. Kalau nggak ada berarti si nasabah udah kita lelang. Tidak ada salahnya sebetulnya. Tanpa kita harus menyampaikan pun itu sebenarnya tidak bermasalah, karena di dalam badan surat bukti gada itu sudah ada ketentuannya tanggal berapa barangnya harus eksekusi, alasannya itu seperti apa, itu sudah ada. Jadi biasanya itu masing-masing kebijakan aja. Tapi sejauh ini tetap kita hubungin, jadi nggak salah soal. Ada satu perjanjian atau akad yang digunakan di Pegadaian? Perjanjian atau akad yang pasti kan yang tadi yang aku sampaikan, yang namanya kita untuk pinjaman itu kan harus ada hitam di atas putih. Iya, yang namanya baik itu sifatnya fidusia itu dia yang tidak ada jaminan, maksudnya jaminannya tidak langsung ya dalam bentuk surat berharga, itu fidusia. Nah itu kan harus ada perjanjian, harus ada pada saat pencairan itu suami istri harus hadir. Seperti itu salah satunya. Ada juga tadi terlewati ya, maaf. Ada lagi itu sifatnya kan hutang ya berarti ya. Ada lagi sifatnya menabung di Pegadaian. Itu ada yang namanya tabungan digital dan tabungan dalam bentuk pembiayaan. Nanti yang hasilnya itu logam mulia. Itu pembiayaan real. Jadi si nasabah beli emas di Pegadaian dengan sistem tabung setiap bulan wajib. Ini adik-adik nih harus punya. Gitu. Iya betul. Itu kalau di anak-anak UPH itu udah kayaknya dia tuh udah open mind ya. Sebenarnya tidak anak UPH aja,
namanya kalau di Jakarta itu Trisakti atau Mananggara, Bina Nusantara itu mereka sudah bermain. Bahkan anak ibu sendiri dia karena orang tuanya kan di Pegadaian, anak ibu di UPN Jogja semester 5. Nah dia itu coba melalui aplikasi namanya Bang Jago. Bang Jago ya ada ya, kenapa mesti Bang Jago kan ibunya kan di Pegadaian gitu. Cari yang pasti aja, yang kira-kira profil itu udah benar-benar kualitasnya udah bagus ya, udah valid gitu kan. Akhirnya ibu sarankan udah tutup aja di sana di Pegadaian, bisa nggak mesti harus ke loket, bisa melalui aplikasi sendiri langsung. Nih ada Kan dalam proses pencicilan barang gadai itu kan ada selain di Pegadaian langsung cicilan tagihan kan bisa dibayar di mana saja. Misalkan ada yang nih gadai secara langsung bayar di pusat atau bisa melalui secara online itu atau cuma di pusat. Sekarang itu kita sebenarnya kan sudah nyaman ya, sudah ada namanya aplikasi Pegadaian tuh, namanya Pegadaian Digital. Nanti adik-adik mungkin bisa lihat di kalau yang mungkin Android di Play Store ya, atau di iPhone kan App Store tuh ada. Ketik aja klik Pegadaian Digital, nah itu bisa gadai melalui aplikasi, bisa dia kan kalau anak-anak milenial nih nggak mau repot tuh, bener-bener mau yang nabung, mau yang gadai itu bisa melalui aplikasi gitu. Bahkan kita juga bisa namanya tuh gadai online tuh ya, pakai Gojek tuh bisa itu. Terus apa sih jadi tadi apa lagi pertanyaannya? Kayak menggadaikannya itu bisa lewat online bisa. Jadi sistem bisa online itu dalam arti kata bisa cabang ke cabang, bisa dari saya gadai di sini, terus bisa melakukan transaksi di mana untuk pembayaran berikutnya bisa di cabang lain gitu kan online. Namanya online kan berarti kan bisa jaringan loh secara sistem ya, atau bisa juga kalau nggak mesti ke loket outlet itu bisa melalui aplikasi ya. Coba deh buka sambil nggak apa-apa. sebenarnya fleksibel ya Bu. Fleksibel sambil dibuka nanti kasih lihat ini loh Pegadaian Digital biar teman-teman tahu. Iya, download dulu nggak apa-apa.